Halo guys, nama gue Sam dari StepTech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Di video kali ini seperti di title, kita bakal unboxing dan minggu depan nge-review iPad yang termurah dan iPad terakhir yang masih disupport sama Apple untuk iPadOS 17. Tahukah iPad tersebut? Kalau tahu, komen di bawah. Nanti gue bakal lihat, jangan cheating ya. So, iPad apa? Yaitu iPad Series ke-6 atau iPad 6 ya, ini generasi 2018. Kita langsung aja buka boxnya. Sambil kita buka boxnya, mari kita bahas untuk harga dan speknya. Bukan box sih ya, bubble wrap maksudnya. Untuk harga sendiri, kalian bisa beli iPad ini sekarang di yang kapasitas 32GB dan masih lumayan bagus ya kondisinya, itu di harga 2,5 juta pas aja. Lumayan oke ya kalau misalnya kalian cuma pakai iPad ini untuk cloud usage atau untuk Google Docs, kayak Chrome OS misal. Ibaratnya Chrome OS maksud gue, ini iPad lumayan affordable banget. Dan cuma itu juga, di 2 jutaan dia masih support iPadOS 17 yang paling baru. Padahal dia speknya tuh pakai Apple A10 Fusion yang sama kayak di iPhone 7 dan RAM-nya hanya 2GB. Dia punya layar 9,7 inci IPS LCD. Ada headphone jack, itu yang bagus. Terus dia yang pastinya masih pakai Lightning connector, belum ada Type-C ya. Dan kondisi ini juga, ini yang gue beli itu dia batangan. Jadi charger gitu-gitu kalian harus beli sendiri. Tapi ini sellernya cukup baik kok. Gue nge-request untuk foto True Tools, dia langsung ngasih True Tools-nya. Dan ini True Tools-nya 100% for some reason. Gak tau apakah ini barang yang nggak pernah dipakai, tapi karena sellernya dia nggak pernah dipakai. Dan gue lihat juga produksinya itu di 2019. Yang memang itu produksi terakhir iPad 6 ya kalau nggak salah, di 2019 awalan. Cuma dia cukup berbaik hati juga, sellernya ngasih charger OEM. Ini charger yang biasa aja sebenarnya. Gue sih nggak rekomen pakai charger kayak gini, tapi dia ngasih charger Lightning OEM kayak gini. Lumayan oke buat emergency atau kalau misalkan lupa beli charger. Alasan lain juga kenapa gue interested untuk nge-review iPad ini, karena selain dia itu masih support iPadOS 17, ini lumayan unik ya. Yang bikin itu karena kalau misalnya kita lihat iPhone 7 tuh kan punya chipset yang sama dengan iPad ini, tapi dia udah nggak disupport lama banget iOS-nya. Kalau nggak salah iPhone 7 tuh iOS terakhir 15 ya, gue lupa lagi. Ini iPad masih disupport loh, padahal chipsetnya sama. Dan yang kedua, gue penasaran aja sama iPad jadul gini, gimana nge-handle game-game berat. Gue nggak tahu apakah 32GB bisa sanggup nge-download Genshin. Kalau nggak bisa, gue bakal ganti ke Honkai Star Rail yang cukup berat juga. Dan gue juga bakal tes yang pasti buat main game rhythm. Tapi sih kayaknya buat main game rhythm ini iPad bisa jadi tablet terbaik untuk main game rhythm. Karena rata-rata tablet di harga seginian buat main game rhythm, kalau nggak nge-lag, itu biasanya dia punya audio delay atau touch delay yang lumayan kerasa. Kalau di Android ya. Kalau di iOS sih iPad selama gue review, dulu gue banget pernah nge-review iPad 5 ya, yang dia itu bypass iPad-nya, jadi nggak bisa di-reset dan nggak bisa di-update. Yang pakai chipset A9 kalau nggak salah, dia di iPad tersebut juga itu main game rhythm enak banget. So ya, iPad-nya dari jadul, dari iPad 1 sekalipun kayaknya kalau dari game rhythm lumayan enak. Box-nya secure banget ya. Dia malah pakai ini nih, kayak di Amerika, United States Postal Service. Dapat dari mana nih orang? Apa gara-gara, I don't know, dapat dari mana ini? Unik juga. Kita bukanya gimana sih bukanya? Oh, bisa dari sini ya. Kita bukanya halus aja. Gue seumur hidup nge-unboxing beli-beli HP second ya, second Limba atau second X resmi. Gue nggak pernah ngeliat packing kayak gini. Jadi kayak beli dari Amazon ya, kayak beli dari eBay. Ini dia iPad-nya. Sorry kelamaan unboxingnya. Gue udah taruh timecode juga ya di kiri atas tadi di awal video kalau misalnya mau langsung skip. Di sini bisa kita lihat ada kayak apanya ini? Serial number-nya gitu. Oke. Nah, ini di iPad-nya. Lumayan oke ya. That's pretty good. Untuk kamera belakang yang pastinya ini zaman-zaman iPad sebelum glow up ke iPad 10 ya, ini masih dog shit banget. Hanya 8 megapiksel. Dan kamera depan ini hanya 1,2 megapiksel. Ngingetin gue sama HP Nokia zaman gue SD. Tapi untuk kemulusan sendiri sih gue bisa bilang lumayan mulus ya. Bisa kita lihat tuh.
First impression gue nggak ngeliat ada scratch sama sekali. Yang pastinya masih ada Touch ID, sangat nostalgia. Buttonnya juga masih clicky, nice. Dan kalau iPad sih sebenarnya susah nyari iPad yang dalamannya udah diganti, karena iPad memang susah ya untuk diganti. Gue waktu itu pernah rusak iPad Pro-nya, dan pas gue tanya ke service center yang resmi Apple ya, mitra care, dia bilang langsung diganti karena iPad memang susah untuk dibongkarnya. Ada mikrofon, Apple logo, bodi belakang juga. Ini surprise, ini mulus banget loh. Ini produk kayak baru ya, mulus sekali. Di atas ada headphone jack, buttonnya sendiri volume button masih enak, power masih oke. Dan memang form factor-nya ini lebih kecil daripada iPad 9 yang sudah pakai 10,2 atau even iPad 7 ya. Ini kecil banget, compact, gue suka. Ngingetin gue sama ini ya. Ada inget HP ini? iPhone 3GS. HP yang sangat nostalgia banget. Cuma ini udah nggak nyala, ini HP dulu gue, sayang banget. Tapi ya, kecil banget ya ini HP sekarang. Anyway, ini video bukan tentang iPhone 3GS. Oke, dia low battery. Gue mau setup dulu aja HP-nya ya. Nanti gue bakal balik lagi HP lagi, iPad-nya. Nanti kita bakal balik lagi untuk ngetes-ngetes kayak software-nya gimana, touch-nya gimana, kamera quality-nya gimana, dan kita cek lah macam-macam. I'll see you soon. Oke guys, so untuk True Tools-nya sendiri gue udah colok. Ini lumayan oke, bisa kita lihat. Yang pastinya crash time 0 ya. Ini chargernya 4 kali dan battery life-nya masih 100% loh. Kalau misalnya kita lihat True Tools full-nya, ini 100% True Tools hijau, very nice. Bisa kita lihat ini production date-nya tuh tahun 2019 ya, tapi ini semuanya dia True Tools-nya hijau, dia itu unit LLA kalau nggak salah. LLA itu Cina apa Hong Kong ya, lupa lagi. Tapi ya, bisa kita lihat nih, battery life 100%, ini gue nggak tahu diganti atau enggak, tapi kan ganti baterai itu cukup sulit ya kalau di iPad. Nanti kita bakal lihat ya di review-nya, jadi stay tune. Dan ya mari kita langsung aja ke first impresinya, balik lagi ke meja putih. Oke guys, udah gue setup iPad-nya. Setupnya lumayan lama karena memang ini chipsetnya memang udah struggling banget ya di iPadOS 17. Tapi kalau misalnya kita lihat ke setting, ini kita lihat nih, dia sudah di iPadOS 17, yang kayaknya ini bakal software terakhir yang disupport sama iPad ini deh. Ini gue install aplikasi basic-basic ya, kayak Honkai Star Rail buat ngetes game, Bandori, YouTube, Pixiv buat wallpaper, dan speed test. Dia memang cepat banget habis ya, storage-nya udah di 16GB sisa. But it's okay, karena ini iPad kayaknya di harga segini lebih cocok untuk kayak buat baca script atau cloud app kayak Google Docs, Google Sheet, dan yang lain-lain. Kita langsung tes yang pertama untuk fingerprint-nya. Langsung kita tes, 1, 2, 3. Fingerprint masih lumayan cepet ya. Touch ID memang sih untuk Apple selalu bagus, gak ada masalah sama sekali. Dan ini buttonnya masih belum digital, by the way, dia masih physical button, belum pakai haptic button. Nah terus kalau misal kita ngomongin untuk layarnya, ini layarnya gak ada minus sama sekali ya. Gue lihat kalau misal kita matiin dark mode-nya, kita ke light. Nah, kita zoom dikit. Ya layarnya nggak ada white spot atau yang lain-lain, dan juga gue udah tes sensitivitasnya. Kan biasanya kalau Apple tuh kalau layarnya bukan asli kerasa banget ya, nggak sensitif atau nggak responsif. Ini masih responsif dan enak banget kok. Gue nggak ngerasa bedanya sama iPad yang layarnya ori. Ya ini layarnya ori sih, maksud gue ini layarnya ori, tapi gue nggak ngerasa bedanya sama iPad lainnya. Overall masih bagus. Ini semua, ini produknya memang sih oke banget. Gue nggak tahu ini salahnya dapat dari mana, tapi dia sangat mulus ya belakangnya. Udah gue cabut stikernya jadi mulus banget. iPad-nya juga sangat oke. Gue udah coba tes speakernya juga, dia sangat bagus. Kita coba aja di sini lagi. Kita coba Abroad in Japan ya. Bakal ada iklan sih pasti. Dia speakernya di bawah 2. Dan kualitasnya ya seperti speaker di iPad ini, dia nggak sember, jadi untuk speaker nggak ada masalah sama sekali. Nah, kayak gini. Masih lumayan oke ya. Dan juga untuk multitasking, buat yang penasaran, yang multitasking juga nggak ada masalah menurut gue. Kalau misal kita kesini, dia walaupun RAM 2GB, tapi masih bisa multitasking ya. Masih ada slide over. Masih ada split view juga. Bisa kita pilih satu lagi split view-nya, misal App Store. Masih bisa split view gini. Memang bisa kita launching-nya ini lumayan lama ya. Itu baru mikir dia, not now. Dan kalau misalnya kita adjust gini juga, dia kurang responsif rasanya. Tuh, kayak harus nunggu dulu, nggak cepet. Tapi it's okay.
at least dia masih cukup smooth. Kalau misalnya udah ngeload aplikasinya, dia masih cukup smooth untuk multitasking dua aplikasi secara bersamaan, walaupun punya RAM cuma 2 GB. Jadi ya, masih cukup optimize. Dan yang gue suka juga ini, lumayan unik ya, seperti yang tadi gue bilang di awal video. Ini tuh chipsetnya iPhone 7 dan 7 Plus. Tapi HP itu udah nggak disupport, ini masih disupport, dan masih ada software-software lain disupport kayak gitu juga, udah cukup oke. Coba bisa kita lihat, kalau misal lagi navigasi cepet gini ya, dia memang suka agak sedikit stutter, kelihatan nggak tuh? Kayak tetek stutter gitu, itu karena memang chipsnya udah tua, sama RAM-nya juga udah dikit banget, hanya 2 GB. Jadi agak sedikit struggling, tapi sih masih sangat usable menurut gue. Walaupun memang menurut gue kalau misal di iOS 15 jauh lebih smooth sih, tapi ini masih oke lah kayak launching ini. Bisa kita masih rada mikir, tapi overall cukup cepat. Dan kita harus ngetes sebelum tes kamera, kita tes speed testnya. iPad ini support 5G ya, bukan 5G koneksi seluler, maksud gue 5G Wi-Fi connection, 5G bandwidth. That's pretty good. Kita harus ngetes. Buka. Apakah bisa sampai 200 MB per second? Let's see. Pingnya bagus. Yap. Apple ya, ini chipset udah tua banget ya, lebih tua daripada player Genshin loh. Ini chipset iPhone 7, sekitar 8 tahunan, apa 6 tahun, 7 tahun, lupa lagi gue. Udah tua banget, tapi Wi-Fi-nya pastinya ini masih sangat cepat ya. Full speed loh ini, download speed-nya, sama upload-nya juga hampir full speed. Mantap banget lah, bisa dibilang. Ya, ini memang kelebihannya kalian beli iPad atau beli Apple produk yang udah tua atau kayak iPad ini gitu, daripada beli kayak tablet Android baru harganya sama. Hal-hal kecil kayak tadi Wi-Fi gitu memang dia masih flagship ya. Kalau tablet yang segini harganya menurut gue sih speednya bakal lemot sih, gue jamin. Tapi overall sih masih enak banget dipakai. Nanti kita bakal tes lebih in-depth untuk reviewnya minggu depan. Stay tune. Sekarang kita tutup aja video dengan kamera tes, yang menurut gue ini cuma formalitas aja ya, karena ini kameranya untuk nge-capture dokumen masih oke, tapi untuk foto actual orang kayaknya ini kurang bagus. Kita pertama foto hilichurl aja nih, 1, 2, 3. Oke, kita matiin live fotonya, 1, 2, 3. Dan kita foto untuk selfie-nya yang sangat-sangat jelek banget. At least ada front flash ya, pakai layar. Ya, itu dia kualitasnya. Dan untuk video recording, gue hampir lupa bilang, kalau misalnya kita ke mana sih kamera? Nah, kesini. Dia video recording, kamera belakang hanya bisa 1080p30 dan kamera depan hanya bisa 720p30. Ya, memang begitulah. Untuk panas gimana? Ini memang cukup panas ya. Ini gue habis install masih agak hangat belakangnya, dan kalau misal software update dia panas banget daerah sini. Tapi masih usable kok. Dan baterai nanti kita bakal tes juga. Gue juga hampir lupa bilang, untuk white fine, ini white fine-nya sudah di L1, yang pastinya semua Apple white fine-nya tinggi-tinggi semua, yang nggak ada yang L3. Cuma segitu aja video unboxing dan first impression quick review-nya. Minggu depan kita bakal bahas lebih detail full review-nya. Thanks for watching. Kalau misalnya kalian mau gue nge-review tablet atau iPad lainnya, bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye!